من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma amin. Dan salah satu yang paling patut kita syukuri adalah kasih sayang dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satunya adalah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Dan alhamdulillah kita kembali dikumpulkan pada subuh hari ini di masjid yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan diri kepadanya, kemudian sebagaimana biasanya melanjutkan apa-apa yang insya Allah juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari firman-Nya di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita sampai pada ayat keempat dan kelima insya Allah dari surat Al-Falaq yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa dan kata ini, huruf ini banyak berulang dan artinya sama. Wa, kalau kita sering dapat dalam bacaan kita, dalam tadarus kita, artinya dan. Min, dari. Syar, keburukan, kejahatan, kejelekan. An-naffathat. An-naffathat ini adalah orang yang meniup. Dalam bentuk dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk mubalaghah atau bentuk yang berulang, yang selalu meniup-niup. An-naffatsati fi, di, meniup di mana? Al-uqad, jamak dari uqdah, bentuk rular dari ikatan. Apa yang dimaksud dengan orang yang suka meniup dan apa yang dimaksud dengan al-uqad di sini? Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah tukang sihir. An-naffatsat adalah tukang sihir yang selalu melakukan sihirnya dengan bentuk apa? Dengan bentuk meniupkan kalimat-kalimat sihirnya ke dalam al-uqad, ke benda-benda yang diikat dalam buhul-buhul. Jadi sihir bentuknya itu ada, dan kebanyakan kayaknya itu selalu melibatkan ikatan-ikatan, buhul-buhul. Ada yang ditanam, ada yang dikirim, macam-macam bentuknya. Itu sihir. Jadi doa ini juga dalam surah Al-Falaq, kita memohon perlindungan dari hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan diri kita karena hanya Dialah yang memiliki kekuatan sempurna, maha sempurna. Kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Apalagi
sekali terjadi di masyarakat kita. Kita lanjut sedikit ke ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan wa min dari syar keburukan. Sama redaksi tiga kata awalnya yang dengan ayat 4 dan ayat 5. Wa min syarri, dan dari keburukan. Keburukannya siapa? Hasid. Hasid adalah pelaku apa? Pelaku hasad. Jadi hasid itu adalah pelakunya, subjek. Idza hasad, kalau dengan hasadnya itu dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang di luar batas, waliyadillah. Dan coba perhatikan, kami menangkap pesan dalam dua rangkaian ayat ini, satu korelasi yang cukup kuat. Orang yang hasad, kalau dia hasad, dengki, iri di dalam hatinya, perbuatannya itu Pak bisa keluar batas nalar kita. Waliyadillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari orang hasad, kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, sangat dijauhkan dari penyakit hati ini. Dan sepertinya memang Allah menempatkan penyakit hati ini. Penyakit hati banyak. Dedekotnya penyakit hati adalah syirik. Ya, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyakit hati yang paling parah efeknya memakan diri sendiri dan memakan juga orang lain, itu adalah hasad. Makanya mungkin ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih penyakit hati ini di dalam perlindungan kepadanya. Alhamdulillah, efeknya bisa melukai diri sendiri dan juga melukai orang lain. Dan korelasinya bagaimana Pak? Antara ayat keempat dan kelima. Coba perhatikan, Allah di ayat keempat meletakkan permohonan perlindungan terhadap sihir, kemudian disusul dengan perlindungan dari hasad. Bisa dapat Pak? Kira-kira Pak? Coba lihat orang hasad. Alhamdulillah, kita sangat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hati ini. Paling parah Pak biasanya, dan sering terjadi di kalangan kita, kalau orang sudah hasad, apa biasa yang dia cari Pak? Di ujung-ujungnya yang paling tinggi, apa yang dia cari Pak? Bermohon kepada, meminta pertolongan kepada dukun. Dan dukun termasuk dalam definisi tukang sihir. Dan salah satu praktik perdukunan yang paling sering kita temukan, terutama bagi saudara-saudara kita yang membuka pelayanan ruqyah syar'iyyah, itu paling banyak dia dapat itu Pak. Salah satu kiriman sihir yang paling bahaya adalah buhul, ikatan-ikatan. Dan menurut yang pengalaman, ini kami dengar dari ikhwah asatidzah yang melakukan ruqyah, itu kalau buhulnya sudah rusak Pak, ditahu nanti sekian puluh tahun bahwa ternyata ada buhul yang dia tanam oleh tukang sihir untuk melancarkan atau memenuhi keinginan yang hasad tadi, merusak orang lain. Kalau ini sudah hancur, rata-rata penyembuhannya sangat susah, sangat sulit. Waliyadillah. Dan buhul-buhul itu kami juga di keluarga pernah mengalami hal itu. Jadi buhul itu bisa diikat di dalam tulang. Jadi diambil. Memang Pak, kalau kita sering dengar hati-hati misalnya potong rambut, ada pesan-pesan dulu seperti itu kan? Memang iya seperti itu, karena bagian dari tubuh kita yang diambil untuk dijadikan wasilah perantara menyampaikan sihir. Karena apa? Karena hasad. Paling benci karena sihir itu, sihir melibatkan
memohon pertolongan kepada jin dalam hal-hal yang bersinggungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dalam syirik. Dan sihir termasuk di dalam tingkatan syirik yang ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi melibatkan itu tadi perasaan hasad. Dan itu banyak yang banyak mendorong kita. Bagaimana bentuknya hasad? Iri kalau tetangganya mendapat fadilah, kelebihan, rezeki dalam bentuk keduniaan yang lebih, dia iri. Dan yang paling banyak kita temukan, salah satu contoh yang paling sering itu, Mas, coba silahkan survei-survei. Salah satu yang paling banyak menggunakan wasilah yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita berdagang. Kalau sudah lihat ada saudaranya lebih laku, jualan sama, toko sama, tapi di sana lebih laku, nah biasanya mulai masuk godaan syaitan, was-was, masa, nah pasti ada nama pakai. Tinggi juga, bikin, kemudian di kiri, nama kembali. Dan ini merupakan perkara-perkara yang tidak kasat mata, tapi dia wajib diimani. Bapak Ibu sekalian, banyak juga, tidak sedikit dari saudara-saudara kita sesama muslim yang kadang ungkapannya mengatakan, saya tidak percaya seperti itu, saya tidak percaya adanya sihir, saya tidak percaya adanya hal-hal yang model-model seperti itu. Ini keliru, karena salah satu bagian penting dari rukun iman kita, rukun iman ada 6, dan salah satu bagian penting dari rukun iman itu adalah percaya kepada yang gaib. Itu tidak boleh dihilangkan, Pak. Kapan kita hilangkan, maka kerusakan utamanya adalah kita menghilangkan Allah. Kita menghilangkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita saat ini Allah Subhanahu wa taala gaib. Tidak kita lihat, tidak kasat mata. Jadi kalau kita menghilangkan bagian penting dari rukun iman, yaitu percaya kepada yang gaib, maka kerusakan pertamanya adalah kita menghilangkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kepercayaan kepada malaikat-malaikat, menghilangkan kepercayaan kepada, bahkan dalam posisi kita saat ini Rasulullah itu gaib. Kenapa? Beliau sudah tidak bisa lagi kita lihat secara fisik. Kita hanya bisa mengimaninya dalam hati kita. Dan salah satu pengertian iman, tapi Bapak Ibu sekalian, salah satu pengertian iman adalah at-tasdiqu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Ini pengertian kesimpulan yang dinamakan iman itu adalah, pertama, kita harus meyakininya dalam hati. Harus wajib meyakini dalam hati. Kedua, tidak cukup sampai di situ, kita harus sering mengucapkannya. Kita percaya la ilaha illallah, kita yakin hanya Allah sesembahan kita, dan kita yakin Muhammadur Rasulullah. Itu di dalam hati kita harus ditanamkan, kemudian diucapkan al-qaulu bil lisan. Kemudian konsekuensi berikutnya dari keimanan adalah al-amalu bil arkan. Kita lakukan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang telah kita percayai tadi. Yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dan salah satu yang gaib adalah perkara sihir ini. Kita tidak melihatnya, dan harus dan wajib kita percayai. Selain memang dia ada disebutkan di dalam Al-Quran, dia juga sebenarnya nyata
ketika bercerita tentang orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, kemudian Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti ketika mereka dikasih kitab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melemparnya, membuangnya, malah mengikuti apa-apa yang dibaca-baca oleh siapa di atas kerajaan Sulaiman. Apa itu? Sihir. Dan sihir itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini keberadaannya. Kenapa? Karena memang Allah sebutkan dan merupakan salah satu bagian dari apa yang Allah ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai cobaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ketika orang-orang mendatangi kedua malaikat di Babil dan di Babila, Harut wa Marut, mereka kedua malaikat ini berkata, jangan coba-coba pelajari, karena kami datang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai cobaan. Namun apa yang terjadi? Ya, ini mungkin yang sering dibahas oleh pakar pendidikan kekinian. Biasanya kalau ada dibilang kata jangan, orang lebih penasaran untuk melakukan, ya kan? Nah, ini para kedua malaikat ini sudah menyatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya didatangkan sebagai cobaan, maka jangan coba-coba kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat korelasinya, Pak. Antara sihir dengan perkataan kufur disebutkan beriringan. Dan memang kalau ada yang mendatangi atau bahkan mempraktekkan sihir, naudzubillah min dzalik, kakinya sudah melangkah kepada kekufuran. Kalau kita mendatangi dukun, kata Rasulullah SAW, mendatangi saja, Pak. Belum lanjut meminta-minta, mendatangi, berkonsultasi. Apa efeknya? 40 hari, 40 malam sholat kita tidak diterima, naudzubillah min dzalik. Dan ini perkara yang harus diyakini, karena dia termasuk dalam pelajaran bagian dari syariat kita. Dan di dalam ayat ini juga, di dalam ayat sihir itu salah satu bentuk hasad. Nah, ini salah satu bentuk hasad yang juga sangat bahaya adalah wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji. Orang-orang datang belajar sihir. Salah satu yang mereka pelajari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yata'allamuna ma yufarriquna, dan mereka belajar apa-apa sihir-sihir yang yufarriqun, yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan ini merupakan bagian dari hasad. Coba, subhanallah, indahnya Allah gambarkan ini, korelasi antara sihir dan hasad. Inilah pentingnya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan 30. Dan salah satu waktu-waktu yang paling kuat sihir dikirimkan itu adalah waktu maghrib dan subuh. Maka sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membentengi diri kita, baca ayat kursi dan 3 kali masing-masing pada waktu petang dan waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijauhkan dari hal-hal yang Allah benci, dijauhkan dari hal-hal yang juga merusak diri dan keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan berkah ilmu dan pemahaman kepada kita semua, dan ini bisa menjadi
bihamdik, la ilaha